Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus. Kami juga mengasihimu karena engkau adalah kekasih Yesus Kristus, entah engkau dari gereja manapun. Tetapi juga kita harus saling mengasihi juga dengan orang-orang yang masih belum mengenal Kristus. Karena kasih itulah yang menjangkau mereka, sehingga mereka merasakan kasih dari kasih Allah yang diwariskan kepada kita. Selamat pagi, kita akan berjalan bersama dengan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita dalam perkara-perkara kecil dan yang kemudian akan membuat kita mampu menghadapi perkara-perkara besar. Sehingga kehidupan kita merupakan pembelajaran setiap hari. Bagaimana kita melatih diri, melatih roh kita untuk senantiasa hidup bersama dengan Tuhan. Maka selama hidup ini adalah merupakan pendidikan rohani yang banyak diisi melalui pendidikan secara alami atau dengan mengasah otak kita agar masuk ke dalam kerohanian. Itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 dikatakan, kita nggak perlu tawar hati menghadapi apapun. Sekalipun tubuh kita semakin lemah, tapi kita harus yakin bahwa akhir semuanya adalah hidup yang kekal. Saudara-saudara, renungan kita masih dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 tentang Elia yang sukses mensukseskan kerajaan Allah. Dia sukses membangun pemuritan yang baik kepada Elisa, dan Elisa juga sukses mensukseskan kerajaan Allah karena dia sukses menjadi murid yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau meneladani juga seniornya. Sehingga kerajaan Allah betul-betul berkuasa, bukan hanya di diri mereka berdua, tapi juga menjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka sangat diagungkan sebagai nabi, pelayan Tuhan, sampai pada penyalipan Yesus. Ketika ia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, mereka mengatakan dia menunggu Elia. Luar biasa. Dari Pulpit Commentary mengatakan ada 3 makna dari kenaikan Elia ke surga. Satu diantaranya adalah bahwa kenaikan Elia ke surga merupakan kehormatan bagi seorang hamba yang setia. Yang kedua dikatakan bahwa kenaikan Elia merupakan bayangan atau nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus, serta bagaimana orang-orang yang percaya akan dijemput oleh Yesus Kristus pada kedatangan yang kedua setelah bunyi sangkakala itu. Ya, luar biasa sekali ya. Dan yang ketiga dikatakan bahwa itu menunjukkan manusia sebenarnya abadi. Jadi dengan tidak melalui kematian, langsung dia masuk ke surga oleh kuasa Tuhan, menunjukkan keabadian manusia yang seringkali kita tidak begitu membahasnya. Mudah-mudahan kedua topik ini boleh kami akhiri nanti di hari Sabtu, seizin Tuhan, sebagai bagian terakhir dari epistel ini. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana bagian yang pertama dari hal itu adalah bahwa kenaikan Elia ke surga adalah merupakan kehormatan bagi seorang hamba yang oleh kuasa Tuhan ia dijemput dengan kereta berapi, bukan kereta api ya. Kalau kereta api itu train gitu ya. Tapi ini kereta berapi ya, sehingga ia masuk ke surga tanpa melalui kematian ya. Tanpa melalui kematian. Inilah sukacita seorang hamba ketika kita dibawa ke rumah, ketika kita dibawa ke kebahagiaan sang Tuhan. Ayo kita baca misalnya di Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21 dikatakan di sana. Hai hamba yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi di dunia itu masih perkara kecil. Sehebat-hebatnya perkara yang kita hadapi, itu masih perkara kecil dibanding dengan perkara kita yang luar biasa, yakni hidup yang kekal.
Mana yang lebih besar dalam pikiranmu? Mempermasalahkan, menggeluti, memikirkan, mengimani hidup yang sekarang atau hidup yang akan datang? Saudaraku, kita harus menyesal mendengar banyak kesaksian atau pemahaman bagi orang Kristen. Mereka hanya memikirkan, banyak yang terlalu memikirkan kehidupan dunia ini, perkara-perkara kecil. Udah di perkara kecil kalah juga gitu ya. Memang kita pasti kalah, karena kita nggak mungkin menang tanpa Kristus. Tapi sebenarnya yang diminta bagi kita bagaimana memikirkan perkara yang besar. Saya lanjutkan di Matius 25 ayat 21. Aku akan memberikan kepadamu perkara besar. Perkara besar. Itu loh. Ada banyak orang tidak mau menghadapi masalah, tidak mau menghadapi perkara. Tapi orang-orang berhikmat hidup dengan menyelesaikan permasalahan. Ya. Lalu dilanjutkan lagi. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Waduh, saya ingin mendengar ini. Sekiranya aku nanti sadar ketika aku akan meninggalkan dunia ini dan memasuki masa peristirahatan, aku ingin dibacakan ayat ini, kalimat yang terakhir. Aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada yang lebih besar dari ayat ini, dari janji ini, dari harta yang ada di dunia ini? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Aku yakin saudara sudah dapat menafsirkan kemana kata-kata ini. Tapi sebenarnya ini juga bukan hanya Elia loh. Sebenarnya Henok juga udah pertama kali mendapatkan fakta ini. Bahwa kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-24, bagaimana Henok yang hidup bergaul dengan Allah, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yang senantiasa berjalan dengan Allah, sebagaimana pembukaan saya katakan tadi. Ayo berjalan dengan kuasa Roh Kudus, ayo berjalan dengan Roh Kudus. Mari kita membuka telinga kita. Ketika Henok berjalan bersama dengan Allah, maka satu perjalanan mereka berjalan berdua dengan Allah, lalu tidak nampak lagi. Antara kehidupan jasmani dan kehidupan rohani hanya pindah tempat. Kematian hanya memindahkan kita. Indah sekali. Ya. Maka melalui Elia dan Henok dalam perjanjian lama, perkara yang luar biasa ini artinya di luar pikiran manusia, di luar nalar manusia, di luar logika manusia. Makanya salah satu di antaranya penyebab banyak orang tidak mau memikirkan hal-hal yang surgawi, karena memang itu di luar nalar, di luar pikiran, di luar logika. Sampai banyak orang mengatakan bahwa janji, bahwa firman Tuhan itulah fiksi. Ya, hebat kali ya penghinaannya ya. Karena memang firman Tuhan itu akan menjadi fiksi kalau kita tidak merasakan kehadiran Allah, tidak merasakan kuasa Allah, tidak merasakan janji-janji Allah. Saudara, dalam Yesus Kristus, janji yang terbesar bagi kita, turutlah dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara, Yesus juga mengulang janji ini ketika ia mengatakan kepada para murid-muridnya, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu, dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, 2b ya, ayat yang kedua b saya potong dikit supaya lebih cepat dengan ayat yang ketiga. Aku tentu sudah mengatakannya kepadamu, karena aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Tempat yang dijalani, tempat yang menjadi tujuan dari Henok, tujuan dari Elia itu adalah sebuah tempat yang dipersiapkan oleh Yesus kepada kita melalui pengorbanannya, sehingga kita ditebus. Ya,
Ayat yang ketiga dikatakan, dan jika aku pergi dan menyediakan sebuah tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawaku kepadaku. Untuk apa kita dibawa? Untuk apa? Rupanya bukan hanya kepentingan kita. Rupanya bukan hanya tujuan kita. Tapi ada satu frase yang sangat penting yang membuatku sangat terpesona. Di mana Yesus mengatakan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Oh, seorang pengantin, calon pengantin pria menjemput pengantin perempuan. Supaya di mana dia berada, maka pengantin perempuan itu pun ada di situ. Saya nggak tahu menggambarkan bagaimana besarnya janji ini. Rupanya kehadiran kita di dalam kerajaan surga adalah kerinduan Tuhan, supaya kita bersama dengan Dia. Seperti kerinduan seorang bapa, bagaimana dia kembali bersatu dengan anak-anaknya. Sama seperti itu, lebih dari situ kerinduan Tuhan. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah, karena kita adalah mitra kerjanya, karena kita dipercayakan perkara kecil dengan perkara yang besar, maka satu kebahagiaan yang diberikan kepada kita, satu kehormatan yang diberikan kepada kita, di mana dia berada, kita juga akan ada di sana dalam hidup yang kekal. Amin. Yakin bahwa kita akan bersama dengan Allah untuk selamanya. Itu kerinduan Allah sekaligus menjadi kerinduan kita. Shalom.